Pada titik ini, Kurona dan Nashiro Yasuhisa telah menjalani eksperimen Dr. Kanou dan menjadi dua-satunya spesimen yang berhasil berada di bawah kendalinya. Keduanya kini adalah setengah ghoul buatan, ghoul bermata satu. Atas perintah ayah mereka, Kanou, mereka bertugas sebagai pengawal pribadi Madama. Keduanya mengenakan topeng bergaris hitam putih. Topeng Kurona hanya memiliki lubang mata kanan dengan garis vertikal, sedangkan topeng Nashiro hanya memiliki lubang mata kiri dengan garis horizontal. Lubang mata itu sesuai dengan kakugan masing-masing, Kurona di mata kanan, Nashiro di mata kiri. Mereka sama sekali tidak menyangka akan bertemu Byakuya di tempat seperti Ghoul Restaurant. Saat melihatnya, pupil kedua bersaudari itu bergetar. Mereka terjebak dalam dilema. Tugas mereka adalah melindungi Madama, dan jika mereka mencoba menolong Byakuya, itu berarti melanggar perintah ayah, sekaligus menyinggung organisasi, Madam, yang akan membawa masalah besar bagi Kanou. Organisasi, Madam, merupakan salah satu faksi ghoul kelas atas paling berpengaruh, dengan sumber daya finansial yang sangat besar. Ghoul Restaurant dan Auktion sama-sama didirikan dan dioperasikan oleh organisasi ini. Sementara Kurona dan Nashiro masih terdiam dalam kebimbangan, Byakuya sudah lebih dulu bergerak menghadapi Scraper. Atas perintah Madama, Scraper bangkit dan menyerang Byakuya dengan buas. Byakuya maju tanpa ragu dan menusukkan Queen-Kue, Jason, dalam bentuk pedang lurus menembus perut Scraper. Satu serangan itu hampir sepenuhnya mengakhiri pertarungan. Scraper terjatuh sambil merintih kesakitan. Daya hancur Queen-Kue peringkat S+ jauh melampaui senjata biasa. Organ dalam Scraper praktis hancur akibat satu tusukan tersebut. Madam A berteriak memanggil Scraper, tetapi teriakannya terputus seketika. Byakuya telah mengganti mode senjatanya dari Rinkaku ke Ukaku. Ujung pedang berubah menjadi semacam laras, lalu rentetan peluru berbentuk bilah ditembakkan. Byakuya menembak tanpa memilih target tertentu, secara acak menjadikan beberapa penonton sebagai hasil buruannya. Ia tidak berniat menangkap semua ghoul yang hadir. Usaha yang dibutuhkan terlalu besar dibandingkan hasilnya. Hampir semua yang hadir adalah bangsawan ghoul, tidak selalu kuat, tetapi memiliki latar belakang faksi yang berpengaruh. Selain itu, bahkan jika ia mampu menundukkan semuanya tanpa menggunakan jutsu atau mangekyo saringan, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Ia akan memancing pembalasan dari banyak faksi sekaligus dan menarik perhatian klan Wasu. Klan Wasu sendiri pada dasarnya adalah keluarga ghoul, dan mereka pasti memiliki hubungan tersembunyi dengan faksi ghoul kelas atas lainnya. Jika Byakuya menyinggung semuanya sekaligus, posisinya akan menjadi sangat berbahaya. Beberapa notifikasi sistem muncul seiring jatuhnya para ghoul, menandakan keberhasilan mengalahkan ghoul peringkat A dan B. Ketika bilah-bilah Ukaku melukai dan membunuh beberapa ghoul, yang lainnya langsung berpencar dalam kepanikan. Kekacauan pun melanda ruangan. Kurona dan Nashiro segera bergerak melindungi Madam A untuk mundur. Seorang pelayan wanita bertopeng mendesak Tsukiyama agar segera pergi. Keluarga Tsukiyama tidak bisa secara terbuka menentang penyelidik CCG. Meskipun memiliki koneksi dengan klan Wasu, CCG tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Wasu. Sebagian besar penyelidik CCG adalah manusia, dan di antara investigator special class, hanya Arima yang berada di bawah kendali Wasu. Demi menjaga kedok mereka, klan Wasu harus tetap berpihak pada manusia di depan umum. Dengan enggan, Tsukiyama menutupi wajah bertopengnya dan meninggalkan Ghoul Restaurant bersama pelayan tersebut. Furuta sendiri telah menghilang tanpa jejak pada suatu titik. Target utama Byakuya adalah Madama. Ia tahu wanita itu adalah asisten Dr. Kanou dan ingin mengetahui kondisi Kanou saat ini, sehingga menangkap Madam A terasa penting.
Ia juga memperhatikan bahwa Kurona dan Nashiro melindunginya, dan meski bertopeng, ia langsung mengenali kedua bersaudari itu. Byakuya melompat dari bawah ke atas, mendarat langsung di balkon penonton. Kecepatan mundur Kurona dan Nashiro sambil melindungi Madame A jauh lebih lambat dibandingkan dirinya, sehingga ia segera menyusul. Kedua saudari itu berbalik untuk menghalanginya, tetapi saat melihat Byakuya, mereka ragu. Keraguan sesaat itu hampir berakibat fatal. Dalam sekejap, Byakuya sudah berada di depan mereka dan dengan kedua tangan langsung melepaskan topeng mereka. Kurona dan Nashiro refleks menutupi wajah mereka, tidak ingin Byakuya melihatnya. Byakuya berbicara dengan tenang, menyebut nama mereka dan menyatakan bahwa memang benar mereka berdua kembali membuat kesalahan seperti ini. Ia tidak menyerang mereka. Ia hanya melempar topeng-topeng itu ke samping dan beralih menyerang Madame A. Dalam keputusasaan, Madame A mengeluarkan Kagunenya. Kakugan terlihat jelas bahkan di balik kacamata hitamnya. Namun kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan Byakuya. Dengan satu tebasan Kuin-kue, Jason, Kakuhou dan Kagunenya terpotong. Madame A terluka parah, kehilangan kemampuan untuk melawan, lalu berlutut sambil memuntahkan darah. Notifikasi sistem kembali muncul, menandakan kekalahan gol peringkat A. Keunggulan Kuin-kue peringkat S+ benar-benar luar biasa. Tanpa menggunakan jutsu sekalipun, menghadapi gol peringkat A terasa semudah memotong sayuran. Meski demikian, Kurona dan Nashiro tetap mengingat perintah ayah. Mereka masih ingin menyelamatkan Madame A dari tangan Byakuya. Pandangan Byakuya beralih kepada mereka, dan ia dengan tenang bertanya apakah mereka benar-benar yakin ingin terus bertarung, mengingat mereka bukanlah lawannya. Kurona dan Nashiro memahami posisi mereka dengan sangat jelas. Kekuatan yang baru saja diperlihatkan Byakuya berada jauh di luar jangkauan kemampuan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun telah menjadi gol bermata satu, jarak kekuatan antara mereka dan Byakuya masih sedemikian besar. Namun demikian, keduanya tetap menguatkan tekad untuk bertarung. Ini adalah perintah ayah. Meskipun sadar tidak mungkin menang, mereka menolak untuk menyerah. Melihat keraguan yang bercampur dengan tekad di mata mereka, Byakuya menyadari bahwa mereka tidak akan mudah dibujuk dengan kata-kata. Setidaknya, ia berniat melihat seperti apa Kagune milik mereka. Kurona dengan sengaja memasang ekspresi dingin dan meminta Byakuya melepaskan Madame A, menyatakan bahwa mereka hanya ingin membawa Madame A pergi tanpa bertarung. Byakuya menolak dengan tenang, mengatakan bahwa Madame A adalah target tangkapannya dan tidak ada alasan baginya untuk melepaskannya begitu saja. Mendengar penolakan itu, Kurona menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Ia langsung menyerang, dengan Nashiro bergerak hampir bersamaan. Mata kiri Kurona dan mata kanan Nashiro berubah menjadi Kakugan merah. Dari pinggang masing-masing muncul 4 tentakel Rinkaku berwarna merah, hampir identik dengan milik Rize. Karena Rize hampir selalu berada di sisi Byakuya, jelas Kagune itu bukan berasal darinya. Artinya, donor eksperimen Kanou kemungkinan adalah gol dari klan Wasu. Kagune memiliki sifat keturunan di antara para gol. Hal ini sama seperti Yoshimura yang mewariskan Kakuhou Ukaku dan Kagune yang sangat mirip kepada Eto. Bahkan bentuk Kakuja awal Eto pun hampir sama dengan non-killing all milik Yoshimura. Kesamaan seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa hubungan genetik. Semua anggota klan Wasu adalah gol darah murni, sehingga secara teori Kagune mereka memiliki kemiripan. Di tengah pertarungan, sistem memicu sebuah misi dengan 3 pilihan. Byakuya tanpa ragu memilih opsi untuk membantu Kurona dan Nashiro keluar dari keadaan mereka yang telah ditipu oleh Kanou. Sejak awal, Byakuya memang berniat membantu kedua bersaudari itu melihat wajah asli Kanou sebelum mereka terjerumus lebih jauh dalam kejahatan.
Kanou bukanlah sosok jahat secara emosional, tetapi sangat rasional dan bersedia mengorbankan apapun demi tujuannya. Ia tidak pernah benar-benar menganggap Kurona dan Nashiro sebagai anak, dan hidup atau mati mereka tidak pernah menjadi perhitungannya. Byakuya mengatakan dengan tenang bahwa dialah yang seharusnya berkata agar mereka tidak menyalahkannya, lalu memutuskan untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Ia mengubah Jason ke bentuk perisai. Perisai besar itu dengan mudah menahan serangan Kagune kedua saudari tanpa meninggalkan satu pun bekas. Kagune Wasu memang tergolong tingkat atas, terutama Rinkaku yang memiliki daya serang tinggi, tetapi penguasaan Kurona dan Nashiro masih sangat buruk dan jauh dari potensi penuh mereka. Byakuya lalu kembali ke bentuk pedang dan menusuk ke depan, memotong tentakel Rinkaku yang rapuh sekaligus melukai Kakuhou Nashiro. Kerusakan Kakuhou sangat berbahaya bagi Ghoul bermata satu. Regenerasi gagal, Kagune tidak bisa dilepaskan, dan kondisi itu menjadikan Nashiro hampir tak berdaya. Bagi Nashiro yang belum sepenuhnya menguasai tubuhnya, luka ini mengancam nyawa. Tingkat keparahan cedera Kakuhou menentukan kemungkinan pemulihan. Jika kerusakan melebihi 70%, pemulihan hampir mustahil kecuali bagi setengah Kakuja atau Kakuja yang memiliki lebih dari satu Kakuhou. Melihat Nashiro terluka parah, Kurona segera mengesampingkan segalanya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan adiknya. Byakuya berhenti sampai di situ. Ia tidak berniat mendorong mereka menuju kematian. Melukai Nashiro adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, karena tanpa itu, mereka tidak akan pernah dihadapkan pada kenyataan. Byakuya mendekati mereka dan meninggalkan sebuah kartu nama berisi informasi kontaknya. Ia mengatakan bahwa jika mereka mempercayainya, mereka bisa meminta bantuannya kapan saja. Setelah itu, ia pergi meninggalkan kedua bersaudari tersebut. Byakuya memahami bahwa Kurona dan Nashiro saat ini belum sepenuhnya bisa mempercayainya. Mereka masih memiliki keyakinan mutlak pada ayah mereka, Kanou. Hanya ketika Kanou dengan kejam meninggalkan mereka, barulah mereka akan mengerti kebenaran. Itulah alasan ia bersikap keras pada Nashiro. Bahkan tanpa campur tangannya, saat CCG menyerbu laboratorium bawah tanah Kanou di masa depan, Kurona dan Nashiro tetap akan terluka oleh Suzuya atau penyelidik lainnya. Setidaknya, Suzuya masih akan menunjukkan sedikit belas kasihan, sementara penyelidik lain mungkin akan langsung membunuh mereka. Mendengar kata-kata Byakuya, Kurona hanya memeluk Nashiro tanpa menoleh atau memberi jawaban. Setelah memastikan kondisi Nashiro, meskipun buruk, tidak fatal, dan menyadari bahwa Byakuya tidak berniat menghabisi mereka, Kurona segera melarikan diri sambil membawa adiknya. Madam A tidak lagi berarti apa-apa baginya. Yang terpenting sekarang hanyalah keselamatan Nashiro. Kurona harus membawa Nashiro kembali pada ayah, karena ia yakin Kanou pasti bisa menyelamatkannya. Namun sebelum pergi sepenuhnya, pandangan Kurona sempat bergetar penuh keraguan saat ia menggenggam informasi kontak yang ditinggalkan Byakuya. Sementara itu, Byakuya menghubungi CCG dan menjelaskan situasi secara singkat, sekaligus meminta bala bantuan. Asisten penyelidik di ujung telepon terdengar tidak percaya ketika memastikan bahwa investigator Amaha sendirian di Ghoul Restaurant di Distrik 7. CCG pernah melakukan penggerebekan terhadap Ghoul Restaurant di distrik lain sebelumnya, dan operasi itu membutuhkan banyak penyelidik karena jumlah Ghoul yang berkumpul di sana sangat besar. Dalam insiden tersebut, Suzuya pernah diselamatkan. Karena pengalaman itu pula, para Ghoul di tempat ini langsung melarikan diri begitu menyadari bahwa Byakuya adalah ancaman serius. Byakuya menegaskan bahwa ia sendirian dan menyebutkan lokasi secara rinci. Pihak CCG segera mengirim penyelidik dari cabang Distrik 7, karena menunggu bala bantuan dari distrik lain akan memakan waktu terlalu lama.
Mereka tidak mengetahui bahwa Byakuya pada dasarnya sudah menghancurkan Gold Restaurant tersebut seorang diri. Byakuya juga menyampaikan bahwa situasi sebagian besar sudah terkendali, tetapi masih ada kemungkinan Gold yang tersisa dan bersembunyi, sehingga para penyelidik diminta tetap waspada. Pernyataan ini membuat asisten penyelidik semakin terkejut, karena implikasinya jelas, investigator Amaha telah menaklukkan Gold Restaurant sendirian. Sambil menunggu bala bantuan tiba, Byakuya memeriksa area sekitar untuk memastikan tidak ada Gold yang tertinggal. Ia menangkap beberapa Gold tambahan yang terlambat melarikan diri, menambah daftar Gold yang telah ia lumpuhkan. Sekitar 10 menit kemudian, sejumlah besar penyelidik dari cabang distrik 7 tiba. Kendaraan lapis baja mengepung gedung dan langsung membentuk perimeter. Namun, pengepungan itu pada dasarnya sudah tidak berarti, karena Gold yang mampu kabur telah melarikan diri, dan mereka yang tidak sempat kabur sudah ditangkap oleh Byakuya. Ketika para penyelidik dengan hati-hati memasuki gedung, mereka hanya menemukan satu orang yang bersandar santai di dinding, seolah sedang menunggu mereka. Meskipun belum pernah bertemu langsung, koper Quinque di kakinya membuat mereka yakin bahwa orang itu adalah investigator Amaha. Pemimpin tim, seorang investigator kelas 1, meminta maaf atas keterlambatan mereka. Byakuya menanggapi dengan tenang dan mengatakan bahwa pembersihan selanjutnya bisa diserahkan kepada mereka. Ketika ditanya apakah masih ada Gold yang tersisa di dalam gedung, Byakuya menjawab bahwa sulit dipastikan, karena bangunan itu sangat besar, dan masih mungkin ada Gold yang bersembunyi. Ia kembali mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Setelah itu, mayat-mayat Gold serta para Gold yang dilumpuhkan dibawa kembali ke CCG. Gedung tersebut tetap disegel sampai penyisiran selesai dilakukan, dan tidak ditemukan Gold lain yang tersisa. Upaya untuk menyelidiki pemilik gedung pun menemui jalan buntu dan akhirnya tidak dilanjutkan, karena CCG sudah mengetahui bahwa Gold Restaurant dioperasikan oleh organisasi Madam. Di sisi lain, setelah melarikan diri sambil membawa Nashiro yang terluka parah, Kurona langsung kembali ke rumah mereka. Laboratorium bawah tanah Kanou berada tepat di bawah rumah itu. Kurona segera menemui Kanou, yang saat itu tengah melakukan penelitian tentang eksperimen Gold bermata satu. Dengan suara panik, Kurona memohon agar Kanou menyelamatkan Nashiro. Namun, Kanou tetap melanjutkan pekerjaannya dan baru menoleh setelah beberapa saat, menatap mereka tanpa ekspresi. Sekilas saja ia sudah bisa menilai kondisi Nashiro, kerusakan Kakuhou mencapai sekitar 70%. Peluang pemulihan sangat kecil dan akan menghabiskan banyak waktu, sehingga ia langsung memutuskan untuk menyerah pada Nashiro. Bagi Kanou, Kurona mungkin akan membencinya dan pergi karena keputusan ini, tetapi hal itu sama sekali tidak ia pedulikan. Sejak awal, Kurona dan Nashiro hanyalah spesimen yang nyaris berhasil, tetapi tetap gagal memenuhi standar idealnya. Kemampuan yang mereka tunjukkan terlalu biasa. Satu-satunya spesimen yang benar-benar memuaskannya adalah Kaneki yang telah terbangun, terutama setelah memunculkan bentuk setengah kakuja kelabang, serta Takizawa yang mengalami penyiksaan serupa. Spesimen setengah matang seperti Kurona dan Nashiro dianggap bisa dibuang kapan saja. Kanou menyatakan dengan dingin bahwa Nashiro sudah tidak bisa diselamatkan, tanpa penjelasan lebih lanjut, lalu kembali fokus pada penelitiannya. Kurona yang putus asa berteriak bahwa Nashiro masih bernapas, tetapi Kanou menjawab bahwa jika Kurona yakin Nashiro bisa diselamatkan, maka Kurona harus mencari caranya sendiri. Ia menegaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk mereka. Pada saat itu, Kurona akhirnya menyadari kebenaran yang pahit, ayah, yang selama ini ia percayai sama sekali tidak peduli pada mereka. Dengan perasaan hancur, Kurona menundukkan kepala,
lalu menggertakkan giginya dan meninggalkan laboratorium sambil menggendong Nashiro yang tak sadarkan diri. Di sebuah tempat terpencil, Kurona duduk di tanah sambil memeluk Nashiro, benar-benar kehilangan arah. Ia ingin menyelamatkan adiknya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi Nashiro tampak semakin memburuk dan seolah tidak akan bertahan lama. Dalam keputusasaan itu, Kurona tiba-tiba teringat kartu nama yang ditinggalkan Byakuya, berisi informasi kontaknya. Perasaannya campur aduk, Byakuya adalah orang yang melukai Nashiro, tetapi kini justru dialah satu-satunya harapan. Ia teringat kata-kata terakhir Byakuya tentang kepercayaan. Kurona dan Nashiro tidak punya tempat lain untuk berpaling. Setelah bergumul dengan pikirannya sendiri, Kurona akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Byakuya. Saat panggilan itu dijawab, ia berbicara dengan suara penuh kepanikan, mengatakan bahwa Nashiro tidak akan bertahan lama, dan meskipun berat, ia memilih untuk mempercayainya dan meminta bantuan. Byakuya tidak membuang waktu setelah menerima panggilan Kurona. Ia langsung menanyakan lokasi mereka dan berjanji akan segera datang. Setelah Kurona memberitahukan tempatnya, Byakuya menegaskan agar mereka tidak pergi kemanapun dan segera melaju menuju lokasi tersebut dengan kecepatan maksimal. Ia tidak ingin Nashiro mati hanya karena dirinya terlambat. Tak lama kemudian, Byakuya tiba di lokasi yang dimaksud. Tempat itu dipenuhi rumput liar dan hampir tidak berpenghuni. Di dalam sebuah bangunan kosong, ia menemukan Kurona yang sedang memeluk Nashiro. Begitu melihat koper kue di tangan Byakuya, Kurona secara refleks mempererat pelukannya pada Nashiro, jelas menunjukkan rasa takut. Byakuya menyadari reaksi itu dan meletakkan koper tersebut ke samping sebelum mendekat. Byakuya berlutut di depan mereka dan meminta izin untuk memeriksa kondisi Nashiro. Kurona, dengan nada pesimis, mengatakan bahwa kondisinya sangat buruk dan mungkin tidak akan bertahan. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menyerap Nashiro ke dalam tubuhnya sendiri demi menjaga nyawanya. Byakuya langsung menolak gagasan itu dan mengatakan bahwa cara tersebut tidak akan berhasil. Ia sudah mengetahui hasilnya dari kejadian di garis waktu asli. Tanpa ragu, Byakuya mengeluarkan Hiruko 1/76, yang ia simpan di saku dalam, lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Darahnya mengalir dan ia langsung menyalurkannya ke dalam mulut Nashiro. Karena Nashiro tidak sadarkan diri, ia tidak mungkin memakan daging manusia sendiri. Byakuya memang berniat menyelamatkan Nashiro dengan darah dan dagingnya sendiri. Tubuhnya mengandung sel Hashirama, yang efek pemulihannya terhadap Ghoul jauh melampaui manusia biasa. Nashiro sebenarnya belum sepenuhnya tidak bisa diselamatkan. Meski Kakuhou-nya rusak sekitar 70%, masih ada kemungkinan pemulihan jika regenerasi bisa diaktifkan. Darah tidak seefektif daging, tetapi ini cukup untuk perawatan darurat agar Nashiro tetap hidup sampai ia sadar. Kurona meragukan cara tersebut, tetapi kemudian ia menyadari sesuatu yang mengejutkan, aroma Byakuya sangat menggoda. Ia hampir tidak bisa menahan dorongan untuk menggigitnya. Namun, melihat kondisi Nashiro yang masih kritis, ia memaksa dirinya untuk menenangkan pikiran. Byakuya meyakinkan Kurona bahwa cara ini akan berhasil dan menyuruhnya ikut ke rumahnya terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa begitu Nashiro sadar dengan sendirinya, ia bisa membantu pemulihan Nashiro secara menyeluruh. Kurona menyetujuinya tanpa ragu, meski ini adalah pertama kalinya ia pergi ke rumah seorang pria. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak punya pilihan lain. Kurona dan Nashiro sudah mengenakan jubah hitam dan putih. Kurona menarik tudungnya untuk menutupi wajah dan membantu Nashiro melakukan hal yang sama, lalu mengikuti Byakuya dari dekat sambil menggendong Nashiro. Dalam perjalanan, Kurona merasa terkejut. Kemampuan fisik Byakuya ternyata jauh melampaui dirinya dan Nashiro sebagai Ghoul.
Ia jelas sedang menahan kecepatannya agar Kurona bisa mengimbangi. Jika tidak, Kurona tidak akan mampu mengikutinya. Saat pertarungan sebelumnya, Kurona mengira kekuatan luar biasa Byakuya berasal dari Queen-Queennya. Namun kini, jelas bahwa kemampuan fisiknya sendiri sudah berada di atas mereka. Jika keadaan Nashiro tidak begitu mendesak, Kurona pasti akan menuntut penjelasan. Mereka akhirnya tiba di distrik 20 dengan bergerak secara diam-diam, menghindari manusia biasa dan terutama CCG. Saat sampai di depan rumah Byakuya, Kurona menyadari bahwa kondisi Nashiro telah membaik secara signifikan. Napasnya tidak lagi tersengal, dan ekspresinya tampak tenang, seolah hanya tertidur. Kurona spontan berseru bahwa Nashiro sudah keluar dari bahaya. Byakuya juga merasa lega dan menegaskan bahwa kondisi Nashiro akan terus membaik secara bertahap, dan sekarang mereka hanya perlu menunggu hingga ia sadar. Meski demikian, itu tidak berarti Nashiro telah sembuh sepenuhnya, karena kerusakan Kakuhou-nya masih belum pulih dan tetap menjadi masalah besar. Kurona mengangguk dengan wajah lega dan bahagia. Ia mengikuti Byakuya masuk ke rumah sambil otomatis mengucapkan permisi. Namun, ternyata ada orang lain di rumah itu, Rize. Mengira hanya Byakuya yang ada, Rize mendengar suara perempuan lain dan keluar untuk melihat. Saat itu juga, Rize berhadapan langsung dengan Kurona yang sedang menggendong Nashiro. Rize jarang mengenakan kacamata di rumah karena ia tidak rabun. Sebelumnya kacamata hanyalah bagian dari peran gadis kutu buku untuk memancing mangsa. Cahaya samar berkilat di matanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menyapa Byakuya dengan nada santai, memanggilnya, "Darling", lalu bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa ia membawa gadis lain pulang. Panggilan, "Darling", itu membuat Kurona langsung memperhatikannya. Byakuya hanya menjawab bahwa ceritanya panjang dan akan dijelaskan nanti. Ia kemudian menyuruh Kurona meletakkan Nashiro di tempat tidur agar bisa beristirahat. Rize melihat bahwa gadis berambut putih itu terluka, sehingga ia tidak mendesak lebih jauh. Nashiro pun diletakkan di tempat tidur Byakuya untuk menunggu sampai ia sadar secara alami. Sambil menunggu, Byakuya memberikan penjelasan garis besar kepada Rize mengenai Dr. Kanou dan eksperimen Goal setengah yang dilakukan pada Kurona dan Nashiro, termasuk fakta bahwa donor eksperimen berasal dari klan Wasu. Mendengar itu, minat Rize langsung bangkit. Ia meminta Kurona memperlihatkan kagunenya. Rize perlu memastikan kebenaran hal tersebut, karena jika benar, maka serangan mendadak Furuta terhadapnya di masa lalu mulai terasa masuk akal. Mungkin Furuta berniat menjadikannya donor eksperimen semacam itu. Kurona ragu sejenak karena ia tidak mengenal Rize dan belum diperkenalkan secara resmi. Namun setelah Byakuya mengatakan bahwa tidak apa-apa, Kurona mengangguk dan melepaskan 4 tentakel Rinkaku berwarna merah gelap dari tubuhnya, sementara mata kirinya berubah menjadi Kakugan. Melihat bahwa Kurona memiliki Kagune yang hampir identik dengan miliknya sendiri dan merupakan Goal bermata satu, Rize tidak lagi meragukan kebenaran cerita tersebut. Kesamaan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Rize kemudian menanyakan siapa yang menjadi donor eksperimen Dr. Kanou. Byakuya menjawab bahwa kemungkinan besar donor tersebut adalah Goal lain dari klan yang sama dengan Rize, jelas berasal dari garis darah yang serupa. Namun, mengenai siapa tepatnya orang itu, Byakuya mengaku tidak mungkin mengetahuinya. Byakuya lalu menanyai Kurona apakah ia pernah melihat orang yang menjadi donor eksperimen bagi Dr. Kanou. Pertanyaan ini ia ajukan agar Rize bisa mengetahui dalang di balik semua kejadian tersebut secara alami. Kurona menjelaskan bahwa ia pernah melihat orang itu sekali. Ia mengenakan topeng badut, dan Kurona tidak tahu seperti apa wajah aslinya. Yang ia ketahui hanyalah bahwa pria itu dipanggil Mr. PG di Goal Restaurant.
Mendengar kata topeng badut, Rize langsung memahami segalanya. Ia hampir sepenuhnya yakin bahwa orang yang dimaksud Kurona adalah Furuta. Mengingat kejadian penyerangan yang pernah dialaminya, Rize akhirnya mengerti alasan Furuta menyerangnya secara tiba-tiba. Jika saat itu Byakuya tidak menyelamatkannya, besar kemungkinan dirinya sendirilah yang kini menjadi donor eksperimen tersebut. Pikiran itu membuatnya merinding, namun perasaan yang lebih kuat justru adalah amarah. Furuta telah mencoba melakukan hal semacam itu padanya. Meski diliputi emosi, Rize dengan cepat menenangkan diri dan berbicara kepada Kurona seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kemudian mengatakan bahwa ia juga akan memperlihatkan Kagune miliknya. Kakugan dan Kagune Rize pun muncul. Melihat Kagune yang identik dengan miliknya sendiri, Kurona terkejut. Ia teringat pelajaran di akademi bahwa Goul yang memiliki hubungan darah seringkali memiliki Kakuhou dan Kagune yang mirip. Sebuah dugaan pun muncul di benaknya. Kurona bertanya apakah donor eksperimen tersebut adalah kerabat Rize. Rize menjawab dengan santai bahwa hal itu bisa dikatakan demikian, meski ia sendiri mungkin tidak mengenal orang tersebut. Rize kemudian bertanya di mana keberadaan Dr. Kanou, karena ia ingin menyelidikinya. Masalah ini kini menyangkut dirinya secara langsung, mengingat ia hampir saja menjadi korban eksperimen itu. Byakuya menolak gagasan untuk segera bertindak. Ia mengatakan bahwa sekalipun mereka mengetahui lokasi Kanou, memperingatkannya sekarang adalah tindakan yang tidak bijak. Terlebih lagi, jika klan itu mengetahui pergerakan mereka, situasinya akan menjadi sangat berbahaya bagi semua pihak. Yang dimaksud Byakuya dengan klan itu, tentu saja adalah Wasu. Dengan keberadaan Kurona di sana, ia sengaja berbicara dengan bahasa tersirat agar tidak mengungkap hal-hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Rize memahami maksudnya dan setuju. Pada saat itu, terdengar suara batuk dari arah tempat tidur. Nashiro akhirnya menunjukkan tanda-tanda sadar. Kurona segera menghampiri adiknya dan memanggilnya dengan cemas, menanyakan apakah ia sudah bangun dan bagaimana keadaannya. Nashiro perlahan membuka mata setelah mendengar suara Kurona. Suaranya masih lemah dan tubuhnya tampak kelelahan, tetapi ia merasa kondisinya lebih baik. Setelah itu, ia mulai menyadari lingkungan asing di sekitarnya, termasuk keberadaan Byakuya dan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Saat melihat Byakuya, Nashiro langsung bersikap waspada. Bagaimanapun, dialah orang yang sebelumnya melukainya. Ia bertanya kepada Kurona mengapa Byakuya ada di sana dan di mana mereka sekarang. Kurona segera menjelaskan bahwa justru Byakuyalah yang telah menolong mereka. Ia mengatakan bahwa Byakuya telah memberi Nashiro darahnya. Itulah alasan kondisi Nashiro membaik. Nashiro tampak bingung dan menatap Byakuya dengan penuh pertanyaan, karena ia tidak mengingat apapun saat tidak sadarkan diri. Byakuya kemudian menjelaskan dengan sederhana bahwa ia sebenarnya tidak berniat melukai Nashiro sebelumnya. Ia hanya memberikan darahnya, yang memiliki efek khusus pada Goul dan berhasil menstabilkan kondisinya. Namun, Byakuya juga menegaskan bahwa Nashiro belum sepenuhnya aman. Kakuhou-nya belum pulih, dan ia menyarankan agar Nashiro mencoba memakan dagingnya untuk melihat apakah ia bisa sembuh sepenuhnya. Maksudnya jelas, ia ingin Nashiro memakan dagingnya. Mendengar hal itu, Rize tampak ingin mengatakan sesuatu. Secara naluriah, ia tidak menyukai gagasan Goul lain mencicipi Byakuya. Dalam benaknya, Byakuya sudah menjadi makanan eksklusif miliknya. Pada akhirnya, Rize hanya mengatakan satu hal dengan tegas, satu gigitan saja. Bahkan dirinya sendiri hanya diizinkan satu gigitan, dan ia tidak ingin Byakuya memperlakukan Nashiro lebih baik darinya. Kurona dan Nashiro tidak sepenuhnya memahami alasan di balik pernyataan Rize tersebut. Byakuya hanya tersenyum dan berkata bahwa satu gigitan sudah cukup.
Ia lalu mengulurkan lengannya ke arah Nashiro dan mempersilakannya. Nashiro sempat ragu sejenak, lalu menyibakkan rambutnya ke belakang telinga dan mendekat ke lengan Byakuya. Di bawah manipulasi Kanou, Nashiro dan Kurona sudah terbiasa memakan daging manusia untuk bertahan hidup, sehingga Nashiro tidak menunjukkan penolakan yang berarti. Terlebih lagi, aroma Byakuya terasa sangat menggoda. Naluri Goul dalam dirinya pun terbangkitkan. Nashiro yang biasanya pendiam dan tertutup justru menggigit lebih kuat daripada Rize saat pertama kali mencicipi Byakuya. Ia mengunyah dan menelan dengan rakus, merasakan kelezatan yang luar biasa. Karena terlalu nikmat, ia secara refleks hendak menggigit untuk kedua kalinya. Namun, Rize langsung menekan dahi Nashiro dengan tangannya, menghentikannya seketika. Dengan senyum berbahaya dan nada penuh peringatan, Rize menegaskan bahwa ia sudah mengatakan satu gigitan saja. Dari balik matanya yang menyempit, kakugan merahnya berkilat tajam. Nashiro yang melihat ekspresi dan mendengar nada bicara Rize langsung terkejut. Ia segera sadar sepenuhnya dan dengan paksa menekan hasrat makannya. Meski demikian, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia sama sekali tidak menyangka tubuh Byakuya terasa begitu lezat. Namun setelah dipikirkan kembali, hal itu masuk akal. Sebelumnya ia bukan Goul, dan baru beberapa waktu lalu berubah. Wajar jika ia tidak pernah menyadari keunikan Byakuya sebelumnya. Byakuya kemudian menyuruh Nashiro untuk beristirahat dan berbaring, mengatakan bahwa ia seharusnya bisa pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Nashiro menuruti dengan patuh dan kembali berbaring. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa Kakuhou-nya mulai memperbaiki diri secara perlahan. Sebelumnya, regenerasinya telah berhenti akibat kerusakan Kakuhou, tetapi darah dan daging Byakuya tampak bekerja sebagai kekuatan penyembuh yang berdiri sendiri di dalam tubuhnya. Sensasi ajaib itu membuat Nashiro sulit menenangkan diri. Tubuh Byakuya jelas berbeda dari manusia biasa, dan ia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Kurona duduk di sisi tempat tidur sambil menggenggam tangan Nashiro. Melihat adiknya selamat, emosi yang ia tahan akhirnya meluap, dan air mata tanpa sadar menggenang di matanya. Ia benar-benar ketakutan akan kehilangan Nashiro. Setelah itu, Kurona teringat sesuatu dan menatap Byakuya dengan perasaan yang rumit. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun Byakuya adalah orang yang melukai Nashiro, Kurona bisa membedakan benar dan salah. Jika Byakuya tidak menahan diri saat itu, mereka berdua tidak mungkin selamat. Lebih dari itu, Byakuya lah yang menyelamatkan Nashiro setelah ayah mereka sendiri meninggalkannya. Kurona tiba-tiba menyadari bahwa ia secara tidak sadar masih memanggil Kanou sebagai ayah. Ia mulai mempertanyakan apakah orang seperti itu pantas disebut ayah. Byakuya menanggapi dengan santai, mengatakan agar Kurona tidak perlu memikirkannya. Ia menyebut mereka sebagai teman sekelas, dan sekarang juga sebagai rekan kerja. Ucapan itu membuat Kurona tertawa pahit. Ia tahu yang dimaksud Byakuya dengan rekan kerja adalah CCG, tetapi menurutnya hal itu mustahil. Ia dan Nashiro kini adalah Goul. Mereka bahkan tidak akan bisa melewati gerbang deteksi RC, apalagi bekerja di CCG. Byakuya dengan tenang mengatakan bahwa itu bukan masalah. Setelah Nashiro pulih, ia bisa membawa mereka berdua untuk melapor ke CCG. Semuanya bisa diatur. Kurona langsung menolak, mengatakan bahwa mereka pasti akan terdeteksi oleh gerbang RC. Namun Byakuya menyuruhnya untuk percaya padanya dan berkata bahwa mereka akan melihat sendiri nanti. Setelah semua yang telah terjadi, Kurona tanpa sadar sudah sangat mempercayai Byakuya. Ia pun mengalah dan memutuskan untuk melihat dari mana kepercayaan diri Byakuya berasal. Di sisi lain, Nashiro yang masih terbaring tiba-tiba bertanya di mana
ayah mereka dan apakah tempat itu adalah rumah Byakuya? Kurona menjawab bahwa benar itu rumah Byakuya, tetapi nada bicaranya berubah dingin saat membahas Kanou. Ia mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak lagi memanggilnya ayah. Nashiro yang tidak sadar akan kejadian sebelumnya bertanya dengan bingung. Kurona lalu menjelaskan semuanya. Kanou telah meninggalkan mereka, meninggalkan Nashiro, dan mengatakan bahwa menyelamatkannya hanya membuang-buang waktu. Ia sama sekali tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Kurona juga menduga bahwa Kanou sejak awal telah memanipulasi mereka agar menerima eksperimen tersebut, dan bahkan kemungkinan besar ayah kandung mereka dibunuh olehnya. Ayah kandung mereka memang meninggal saat mereka masih kecil, tetapi penyebabnya tidak pernah jelas. Kanou pernah mengatakan bahwa CCG lah yang membunuh ayah mereka, membuat mereka membenci CCG dan lebih mudah dikendalikan. Kini, setelah sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada Kanou, Kurona yakin bahwa cerita itu pun hanyalah kebohongan. Nashiro sulit menerima kenyataan tersebut. Kurona menegaskan bahwa Kanou bukanlah ayah mereka lagi dan mereka tidak perlu mengikuti perintahnya. Baginya, Kanou hanyalah sampah yang memanfaatkan mereka sebagai alat. Sikap dingin Kanou saat meninggalkan Nashiro terpatri kuat di ingatannya. Nashiro hanya bisa terdiam dan menutup mata, perasaannya jelas bercampur aduk. Pada saat itu, sistem mengonfirmasi bahwa Byakuya telah menyelesaikan pilihannya untuk membantu Kurona dan Nashiro lepas dari penipuan Kanou, dan ia memperoleh hadiah 100 Fusion Points. Hal ini menandakan bahwa kedua bersaudari itu telah kehilangan kepercayaan pada Kanou dan keluar dari sangkar yang mengurung mereka. Namun, Byakuya meluruskan satu kesalahpahaman. Ia mengatakan bahwa ayah kandung mereka sebenarnya tidak dibunuh oleh Kanou. Kejadian itu masih merupakan misteri, tetapi Kanou memang tidak terlibat. Ia sengaja tidak menceritakan kebenaran sepenuhnya karena hal itu berkaitan dengan sisi gelap CCG, dan ia masih ingin mereka bekerja di sana. Mengetahui kenyataan itu terlalu cepat tidak akan baik bagi mereka. Kurona menerima penjelasan itu dengan tenang. Baginya, masa lalu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah Nashiro selamat. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan Kanou dan keselamatan Nashiro, ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal lain. Tiba-tiba, Kurona mengungkapkan sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia menyadari bahwa Byakuya sengaja menahan diri saat melawan mereka. Jika ia benar-benar ingin membunuh mereka, mereka tidak mungkin bisa melarikan diri. Mereka sudah menjadi goal, musuh alami seorang penyelidik CCG, tetapi Byakuya justru membantu mereka sejauh ini. Kurona mengatakan bahwa sejak kejadian di Goal Restaurant hingga sekarang, ia tidak pernah merasakan penolakan dari Byakuya. Ia tampak jauh lebih menerima status mereka sebagai goal dibandingkan diri mereka sendiri. Kurona ingin tahu alasannya, mengapa Byakuya begitu baik kepada mereka. Lebih dari sekadar alasan, Kurona ingin mendengar jawaban tertentu dari Byakuya. Kurona menatap Byakuya secara langsung, menunggu jawabannya. Ia tahu jawaban seperti apa yang ingin ia dengar. Berbeda dari sikapnya yang biasanya mudah malu, kali ini ia tampak lebih berani. Namun keberanian itu tidak bertahan lama. Saat pandangannya bertemu dengan mata Byakuya dan pikirannya dipenuhi berbagai bayangan yang tak terkendali, pipinya perlahan memerah. Ia akhirnya memalingkan wajahnya. Byakuya menjawab tanpa ragu. Ia mengatakan bahwa tidak perlu ada alasan khusus. Ia hanya tidak ingin melihat gadis-gadis imut mati di hadapannya, karena itu akan terlalu tragis. Itulah perasaan jujurnya. Dalam pikirannya, ia teringat kematian Nashiro yang tragis dalam cerita aslinya, sesuatu yang meninggalkan penyesalan mendalam, sehingga ia memilih mengubah nasib itu. Mendengar kata, gadis imut,
Nasiro yang masih berbaring di tempat tidur diam-diam menarik selimut hingga menutupi wajahnya sampai di bawah mata, jelas tidak ingin sesuatu terlihat. Sementara itu, pipi Corona yang sudah sedikit memerah menjadi semakin merah. Tidak seperti Nasiro, ia tidak bisa bersembunyi. Dengan Byakuya menatapnya, ia mencoba melanjutkan ucapannya, seakan hendak menanyakan sesuatu lebih jauh. Namun pada akhirnya ia menyerah dan meminta Byakuya melupakan pertanyaannya. Rasa malu membuatnya mundur sebelum sempat bertanya bagaimana sebenarnya Byakuya memandang dirinya dan Nasiro. Di saat itu, Rize ikut menyela. Ia mengingatkan bahwa Byakuya pernah mengatakan hal serupa kepadanya, lalu bertanya dengan nada menggoda apakah itu memang caranya untuk merayu gadis-gadis. Ia masih mengingat perkataan Byakuya setelah insiden balok baja, ketika ia mengatakan jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengaku menyukainya. Byakuya tersenyum kaku dan mengatakan bahwa semua yang ia katakan saat itu memang tulus. Perasaannya pada Rize memang nyata, dan apa yang baru saja ia katakan pada Corona juga sama jujurnya. Sebelum Rize melanjutkan, Corona bertanya dengan rasa ingin tahu yang jelas terlihat, menanyakan mengapa Rize terus memanggil Byakuya dengan sebutan darling dan apa sebenarnya hubungan mereka. Rize tersenyum, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Byakuya dan dengan suara lembut menanyakan balik apa hubungan mereka sebenarnya. Byakuya hampir saja menjawab dengan jujur, tetapi Rize langsung menutup mulutnya dan tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Rize kemudian menjawab sendiri pertanyaan Corona, mengatakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Corona langsung menyangkalnya, mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena Byakuya adalah penyelidik CCG sementara Rize adalah Ghoul. Rize menanggapi dengan santai, mengatakan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada aturan yang melarang Ghoul dan penyelidik jatuh cinta. Ia bahkan menunjuk fakta bahwa ia berada di rumah Byakuya sebagai bukti. Corona tidak mampu membantah. Rize memang sudah berada di sana sejak mereka tiba, mengenakan pakaian rumah seolah tempat itu adalah kediamannya sendiri. Itu berarti Rize tinggal bersama Byakuya. Rize kemudian menghentikan pembahasan dengan bercanda, mengatakan bahwa ia sebenarnya menganggap Byakuya sebagai ransum daruratnya, dan menegaskan bahwa Byakuya adalah ransum darurat eksklusif miliknya. Corona tidak terlalu memikirkan pernyataan itu. Ia lalu mengalihkan pembicaraan ke masalah yang lebih penting baginya, makanan. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Nasiro tidak bisa lagi memakan makanan normal, tetapi mereka juga tidak ingin memburu manusia. Sebelumnya, masalah makanan mereka diselesaikan oleh Kanou yang memberikan spesimen gagal sebagai santapan. Apapun statusnya, spesimen itu tetap terasa seperti manusia. Namun sekarang, setelah meninggalkan Kanou, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin harus berburu manusia sendiri. Byakuya mengatakan bahwa masalah itu sebenarnya mudah diatasi. Ia menyebut sebuah kafe di distrik 20 bernama Anteiku. Pemiliknya membantu Ghoul yang tidak bisa berburu sendiri, meskipun yang disediakan hanyalah bangkai. Makanan itu cukup untuk bertahan hidup, tetapi dalam jangka panjang akan membuat Ghoul semakin lemah. Meski begitu, bagi Corona, bisa makan saja sudah cukup. Ia dan Nasiro tidak lagi peduli soal menjadi lebih kuat. Dahulu mereka mengejar pujian dan pengakuan, ayah, tetapi sekarang sosok itu sudah tidak berarti apa-apa bagi mereka. Byakuya pun mengangguk, mengatakan bahwa dengan begitu tidak ada masalah. Rize lalu bertanya apakah Byakuya telah menghancurkan Ghoul Restaurant. Byakuya menjawab bahwa sebagian besar tempat itu telah dihancurkan, meskipun banyak Ghoul yang berhasil melarikan diri. Rize menanggapi dengan nada kesal, menyebut bahwa orang membosankan itu terlalu berani karena mengincar makanannya. Yang ia maksud tentu saja Tsukiyama. Jika ada kesempatan,
ia merasa perlu memberinya pelajaran. Biasanya Rize tidak tertarik pada kanibalisme atau berpesta memakan sesama ghoul, tetapi kali ini Tsukiyama benar-benar menyentuh batas kesabarannya. Bukan hanya karena Tsukiyama mengincar Byakuya, tetapi karena ia berniat membagi Byakuya dengan semua ghoul di restoran itu, sesuatu yang bagi Rize merupakan penghinaan terbesar. Byakuya dengan tenang mengatakan bahwa Tsukiyama kemungkinan besar tidak akan menyerah begitu saja, tetapi ia bukan ancaman baginya. Dengan kepribadian Tsukiyama, ia pasti akan terus mengejarnya tanpa malu, menjadi gangguan yang merepotkan. Kurona dan Nashiro memang tidak mengetahui seluruh latar belakangnya, tetapi dari apa yang mereka lihat dan dengar, mereka bisa menyimpulkan bahwa Byakuya sengaja membiarkan dirinya terpancing ke Ghoul Restaurant oleh Mr. MM, demi menghancurkannya. Karena itu, percakapan antara Byakuya dan Rize tidak terlalu sulit mereka ikuti. Rize tersenyum tipis dan mengatakan bahwa itu justru bagus. Ia menyatakan bahwa lain kali pria itu muncul, ia ingin bermain-main dengannya sedikit. Byakuya menanggapi pernyataan Rize dengan tenang, mempersilahkannya melakukan apapun yang ia mau selama tidak bertindak berlebihan. Alasannya sederhana, Tsukiyama adalah putra keluarga Tsukiyama, sehingga menimbulkan masalah besar jika sampai dibunuh. Rize menjawab dengan santai bahwa ia tahu batasannya. Ia memang tidak berniat membunuh Tsukiyama, melainkan ingin mempermalukannya dengan caranya sendiri. Setelah itu, Byakuya bersiap menuju markas besar CCG di Distrik 1. Insiden Ghoul Restaurant baru saja terjadi, dan ia harus memberikan laporan resmi. Kurona tetap tinggal di rumahnya untuk merawat Nashiro, sementara Rize juga memilih tetap di sana. Byakuya memperkirakan Rize tidak akan bentrok dengan kakak beradik Yasuhisa, meskipun itu hanya perkiraan semata. Di markas CCG, seorang investigator kelas 1 melaporkan kepadanya bahwa dari para ghoul yang berhasil ditangkap, yang paling bernilai adalah Madam A, atau Lady A, anggota organisasi kriminal ghoul terkenal bernama Madam. Ada kemungkinan besar informasi penting bisa digali darinya. Investigator itu menekankan bahwa Byakuya telah menghancurkan Ghoul Restaurant seorang diri dan menangkap anggota organisasi Madam, sebuah pencapaian besar. Karena itu, ketua CCG ingin bertemu langsung dengannya. Mendengar hal tersebut, Byakuya segera menyetujui untuk menghadap. Dalam hati, ia menyadari bahwa tindakannya telah menarik perhatian klan Wasu. Menghadapi kerumunan ghoul sendirian di Ghoul Restaurant dan menangkap lebih dari selusin jelas bukan sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan oleh investigator rank 1 yang baru dipromosikan. Untungnya, ia sengaja menahan diri dan hanya menangkap sekitar selusin ghoul agar tidak terlalu mencolok. Ketua CCG saat ini adalah Wasu Yoshitoki, pewaris klan Wasu. Pada kenyataannya, jabatan ketua CCG memang selalu dipegang oleh anggota keluarga Wasu. Byakuya kemudian memasuki kantor Yoshitoki dan menyapanya dengan hormat. Wasu Yoshitoki, seorang pria parubaya berjanggut tipis, memuji Byakuya karena pencapaiannya di Ghoul Restaurant. Ia mengatakan bahwa di antara para rekrutan baru tahun ini, performa Byakuya berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Byakuya menanggapinya dengan rendah hati. Yoshitoki kemudian menyampaikan bahwa jika tidak ada kejutan, Byakuya akan dipromosikan menjadi investigator kelas 1 setelah operasi penyerbuan Aogiri Tree di Distrik 11. Ia menyarankan Byakuya untuk mempersiapkan ujian tertulis dan wawancara, meskipun dengan nilai hampir sempurna yang pernah ia raih sebelumnya, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Yoshitoki juga mengingatkan agar Byakuya tidak bertindak ceroboh selama operasi, karena penyerbuan akan dipimpin oleh investigator kelas khusus Shinohara dan Kuroiwa, sementara investigator lain harus bertindak sesuai kemampuan masing-masing. Sikap Yoshitoki terlihat seperti atasan biasa yang menghargai talenta.
Memang, di antara keluarga Wasu, Yoshitoki cenderung berpihak pada umat manusia dan benar-benar bekerja demi CCG, meski tetap menjalani praktik keluarga mereka yang memakan jasad investigator CCG yang gugur. Dengan tingkat kematian yang tinggi dalam operasi, pasokan tersebut selalu tersedia dan membantu menyembunyikan identitas Ghoul keluarga Wasu. Melihat sikap Yoshitoki, Byakuya menyimpulkan bahwa dirinya belum menjadi target klan Wasu. Ia masih diperlakukan sebagai talenta muda berbakat yang diharapkan tidak mati sia-sia dalam operasi besar. Setelah meninggalkan kantor ketua, Byakuya bertemu dengan Koori Ui yang jelas sedang mencarinya. Koori mengeluhkan bahwa Byakuya kembali mencetak prestasi besar bahkan saat masa jeda, membuat misi investigasi Ghoul Areng, Hyena, yang pernah ia jalani terasa seperti pemborosan waktu. Byakuya menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa ia tetap tidak keberatan menerima misi Ghoul Areng lainnya. Koori menegaskan bahwa itu bukan berlebihan, lalu menambahkan bahwa dengan pemanggilan ketua barusan, promosi Byakuya ke investigator kelas 1 hampir pasti. Ia juga menyebutkan bahwa kecepatan promosi Byakuya sangat luar biasa, mengingat mereka baru bermitra kurang dari sebulan. Setelah promosi, Byakuya kemungkinan akan menjadi atasan bagi partner baru, bahkan bisa saja seseorang dari angkatan yang sama. Byakuya kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk melaporkan bahwa ia telah menemukan Kurona dan Nashiro Yasuhisa, dan keduanya bisa melapor untuk bertugas di CCG keesokan hari. Ia menjelaskan bahwa urusan keluarga menjadi alasan keterlambatan mereka. Ia juga menanyakan pengaturan kemitraan mereka, dengan asumsi bahwa kedua saudari itu tidak ingin dipisahkan. Koori tersenyum lega, mengatakan bahwa itu tidak masalah selama mereka baik-baik saja. Soal kemitraan, keputusan ada di tangan ketua, tetapi Byakuya bisa mengajukan permohonan agar satu atasan membimbing mereka berdua sekaligus. Koori kemudian teringat bahwa investigator kelas khusus Akira Mado saat ini tidak memiliki partner, dan menyebut bahwa Akira sangat cocok untuk membimbing dua pendatang baru sekaligus. Byakuya mengenal Akira sebagai satu-satunya investigator wanita yang mencapai peringkat kelas khusus. Ia merasa bahwa jika Kurona dan Nashiro berada di bawah bimbingan investigator sekelas Akira, ia perlu mengingatkan mereka untuk sebisa mungkin menyembunyikan identitas Ghoul mereka. Selama Kagune dan Kakugan tidak dimunculkan, kekuatan fisik Ghoul yang dikombinasikan dengan Queen justru akan memberi mereka keunggulan besar di dalam CCG. Koori kemudian menyarankan agar Byakuya juga mulai mempertimbangkan calon partner barunya sendiri, karena sebagai atasan ia biasanya memiliki hak memilih. Byakuya mengangguk dan mengatakan akan memikirkannya, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu peduli dan merasa CCG bisa menugaskan siapapun kepadanya. Efek sel Hashirama milik Byakuya terbukti sangat efektif. Kondisi Nashiro pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Namun, karena ia hanya menggigit Byakuya sekali dan langsung menelan dagingnya tanpa metode kultivasi khusus seperti yang pernah dilakukan Uchiha Madara, serta karena sel Hashirama milik Byakuya sendiri telah berada dalam versi yang dilemahkan, sel-sel tersebut tidak dapat bertahan lama di dalam tubuh Nashiro. Ketika Byakuya pulang ke rumah pada sore hari, Nashiro tidak lagi terbaring di tempat tidur. Ia sudah duduk di ruang tamu, tampak jauh lebih segar dari sebelumnya. Byakuya menanyakan apakah kondisinya sudah hampir sepenuhnya pulih. Nashiro tersenyum dan mengangguk, berterima kasih kepadanya. Namun, setelah itu ia teringat bahwa dirinya telah berada di rumah seorang pria dan bahkan berbaring di tempat tidurnya selama setengah hari. Kesadaran itu membuat pipinya memanas dan memerah. Byakuya kemudian menyarankan agar Kurona dan Nashiro menginap di rumahnya malam itu. Mendengar hal tersebut, Kurona langsung memikirkan kemungkinan tinggal bersama, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Nashiro pun merasa malu,
tetapi tetap meminta maaf karena merepotkan. Mereka tidak memiliki uang dan tidak ingin kembali ke tempat Kano, sehingga mereka memang tidak punya pilihan lain. Byakuya menegaskan bahwa itu bukan masalah karena masih ada kamar kosong yang bisa digunakan. Dengan begitu, jumlah penghuni rumah yang awalnya 2 orang kini bertambah menjadi 4. Keesokan harinya, Kurona dan Nashiro ikut bersama Byakuya menuju markas besar CCG di Distrik 1. Sepanjang perjalanan, Kurona masih diliputi kekhawatiran. Ia mengingatkan bahwa mereka sekarang adalah Goal, meskipun satu mata, dan takut hal itu akan menimbulkan masalah. Nashiro menambahkan bahwa jika gerbang deteksi RC bereaksi, Byakuya juga bisa ikut terseret. Byakuya kembali menenangkan mereka dan meminta agar percaya kepadanya. Sebenarnya, Kakuho yang ditransplantasikan Kano ke tubuh mereka berasal dari garis keturunan khusus yang berkaitan dengan rahasia keluarga Wasu, sesuatu yang bahkan Kano sendiri tidak berani ungkapkan. Penjelasan Byakuya hanya sedikit menenangkan mereka. Setibanya di markas CCG, Kurona dan Nashiro mengikuti Byakuya dengan gugup. Ketika mendekati gerbang deteksi RC, jantung mereka berdebar kencang. Dengan penuh kecemasan, mereka melewatinya, dan tidak terjadi apapun. Tidak ada alarm, tidak ada reaksi. Keduanya terkejut. Secara logika, mereka seharusnya terdeteksi. Kurona berbisik dengan heran, menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Byakuya menjawab santai bahwa itu karena mereka adalah Goal bermata satu. Penjelasan sebenarnya adalah karena darah Wasu dalam diri mereka telah dikecualikan dari sistem deteksi RC, tetapi itu adalah rahasia besar keluarga Wasu yang tidak boleh diketahui. Demi keselamatan mereka, Byakuya memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran. Jika keluarga Wasu mengetahui bahwa Kurona dan Nashiro memahami rahasia tersebut, mereka akan diburu tanpa henti. Kurona menerima penjelasan itu dan menganggap mereka hanya terlalu khawatir. Ia berasumsi bahwa setengah Goal memang tidak bisa terdeteksi oleh gerbang RC. Dengan begitu, ketegangan mereka pun mereda. Setelah itu, Kurona dan Nashiro menyelesaikan pendaftaran mereka yang sempat tertunda. Mereka memang mendapat teguran, tetapi hanya berupa hukuman ringan. Selanjutnya, pembahasan beralih pada pengaturan partner. Byakuya memastikan kembali bahwa kedua saudari itu tidak ingin dipisahkan. Saat Byakuya hendak membawa hal tersebut kepada ketua Wasu, mereka lebih dulu didatangi oleh seorang investigator kelas khusus, Kyoko Aora. Wanita tinggi dengan tubuh menawan dan tahi lalat di dekat bibir itu adalah satu-satunya investigator kelas khusus perempuan di CCG. Rambut birunya diikat dengan pita putih, memancarkan kesan dingin dan elegan. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Meskipun tampak seperti berusia pertengahan 20-an, kenyataannya ia telah berusia 36 tahun. Kyoko Aora mengatakan bahwa Associate Special Class UI telah menyebutkan adanya sepasang saudari kembar berbakat yang membutuhkan partner, dan ia menduga itulah Kurona dan Nashiro. Byakuya memperkenalkan kedua saudari itu dengan sopan. Kurona dan Nashiro pun memberi salam hormat. Kyoko kemudian menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan persetujuan dari ketua Wasu. Jika Kurona dan Nashiro bersedia, mereka bisa langsung menjadi partnernya tanpa harus dipisahkan. Mendengar hal tersebut, kedua saudari itu langsung menyatakan kesediaan mereka hampir bersamaan. Bagi mereka, bisa tetap bersama dan berada di bawah bimbingan seorang investigator kelas khusus adalah hasil terbaik yang mungkin mereka dapatkan. Byakuya pun merasa lega. Selain aman, Kurona dan Nashiro sebenarnya telah memiliki kemampuan dasar setingkat Goal peringkat S, karena Kakuho Wasu yang mereka miliki memang sangat kuat sejak awal. Sebelum pergi bersama Kyoko Aora,
Nashiro menoleh ke arah Byakuya dan berkata bahwa mereka akan ikut dengan investigator kelas khusus Kyoko Aora mulai sekarang. Namun yang membuat Kurona terkejut adalah cara Nashiro memanggilnya, langsung menyebut namanya, Byakuya, tanpa embel-embel kehormatan. Mata Kurona langsung menyempit, menatap Nashiro dengan keterkejutan. Dalam benaknya muncul pertanyaan besar, apakah Nashiro sudah melangkah lebih jauh dari yang ia sadari? Kepribadian Nashiro sejak dulu selalu lebih pendiam dan pemalu dibandingkan Kurona. Namun kini, Nashiro dapat memanggil Byakuya dengan nama depannya secara alami. Perubahan ini jelas tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Bagi Kurona, sikap Nashiro yang tidak biasa itu menandakan bahwa pasti telah terjadi sesuatu, meskipun rasa penasarannya sangat besar. Namun, ia memilih untuk tidak bertanya. Di dalam hatinya, Kurona juga ingin memanggil Byakuya dengan cara yang sama. Tetapi ketika saatnya tiba, ia tidak mampu melakukannya dengan alami. Dengan gugup, ia terbata-bata memanggil, Byakuya-kun, lalu segera menambahkan akhiran, kun, agar rasa malunya berkurang. Sebagai saudari kembar yang hampir selalu bersama, Nashiro tentu menyadari perubahan Kurona. Bahkan, ia sebenarnya telah lama mengetahui bahwa kakaknya menyukai Byakuya. Namun, hal itu tidak memengaruhi sikap Nashiro sendiri. Cara ia memanggil Byakuya dengan nama depan mencerminkan perubahan perasaannya yang sudah terjadi. Kyoko Aora tidak mengatakan apapun, tetapi sebagai seorang wanita dengan intuisi tajam, ia jelas memahami situasi tersebut. Sebelum pergi membawa Kurona dan Nashiro, ia menoleh pada Byakuya dan berkata dengan nada penuh makna bahwa ia tidak akan membiarkan pria lain memiliki kesempatan sedikitpun. Mendengar kata-kata itu keluar dari ekspresi Kyoko yang serius dan dingin, Byakuya sempat kebingungan sebelum akhirnya hanya bisa tersenyum canggung. Setelah Kyoko Aora membawa Kurona dan Nashiro pergi, Byakuya pun meninggalkan markas CCG. Beberapa hari setelah insiden Gold Restaurant, Tsukiyama sudah kembali muncul di Anteiku, Distrik 20. Touka dan yang lain tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga mereka mengira belum ada konflik apapun antara Tsukiyama dan Byakuya. Hanya Yomo yang mengetahui kebenarannya karena sering mengumpulkan informasi di luar, tetapi ia tidak berniat membicarakannya. Touka tetap merasa terganggu dengan kehadiran Tsukiyama, seperti biasa. Sementara itu, Tsukiyama menunjukkan sikap tak tahu malu yang sama seperti sebelumnya. Ia duduk dengan sabar di Anteiku, menunggu Byakuya datang. Dalam pikirannya, ia telah menyiapkan alasan untuk menjelaskan kejadian di Gold Restaurant, menganggapnya sekadar lelucon, mengklaim tidak menyangka situasinya akan berkembang sejauh itu, dan berbagai dalih lainnya. Terlepas dari apakah Byakuya akan mempercayainya atau tidak, ia berniat mencoba segala cara demi mencapai tujuannya. Ketika kopi pesanannya tiba, Touka mengantarkannya dengan ekspresi dingin. Meski membenci Tsukiyama, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Tsukiyama mengucapkan terima kasih dengan sopan, namun Touka meninggalkannya dengan peringatan singkat agar tidak membuat masalah. Di meja sebelah, Kaneki Ken sedang membaca buku. Ia datang ke Anteiku untuk mencari Byakuya. Kaneki bertanya pada Irimi apakah Amaha Byakuya akan datang hari itu. Irimi menjawab bahwa ia tidak yakin, tetapi Byakuya biasanya datang setiap hari. Kaneki memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Percakapan itu terdengar jelas oleh Tsukiyama. Ia langsung tertarik dan tampak memikirkan sesuatu. Dengan santai, ia bangkit dan duduk di depan Kaneki seolah sudah akrab. Kaneki hanya menatapnya sekilas sebelum kembali membaca. Tsukiyama menyapanya dengan senyum sopan dan menyebut nama Amaha. Kaneki, yang polos dan tidak waspada, langsung menjawab dengan jujur bahwa ia mengenal Byakuya dan ingin mengundangnya ke acara apresiasi buku di universitas.
Sukiyama memperkenalkan diri sebagai teman Byakuya dan menawarkan diri untuk menyampaikan pesan tersebut. Kaneki, yang mulai lelah menunggu, menerima tawaran itu tanpa ragu dan segera bersiap pulang. Dalam hatinya, ia menganggap Sukiyama sebagai orang yang baik. Sukiyama bahkan melambaikan tangan saat Kaneki pergi. Bagi Sukiyama, situasi ini ideal. Kaneki kini bisa menjadi kartu truf, dan keberangkatannya memastikan Byakuya tidak datang terlalu cepat untuk membongkar kebohongannya. Touka memperhatikan kejadian itu dengan curiga. Ia tidak tahu apa rencana Sukiyama, tetapi yakin tidak ada niat baik di balik tindakannya. Sekitar setengah jam kemudian, Byakuya akhirnya tiba di Anteiko, kali ini bersama Rize. Melihat Rize, Sukiyama merasa kesal dalam hati, tetapi tetap menjalankan rencananya. Ia mendekati Byakuya dan menyampaikan permintaan maaf dengan ekspresi yang tampak tulus, mengarang cerita tentang lelucon, aktor bayaran, dan situasi yang tidak disengaja menjadi kacau. Byakuya mendengarkan semua penjelasan itu dengan wajah datar. Ia sudah tahu Sukiyama tidak tahu malu, tetapi tetap merasa keterlaluan. Di sampingnya, Rize hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Namun, tatapan matanya membuat Sukiyama merasakan tekanan yang tidak nyaman, seolah kulitnya merinding di bawah pandangan tersebut.